Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita silaturahmi ke rumahnya Denta guys ya, di Temanggung, desa boy. Desa Bang Sri 1, Purwodadi, Tembara. Kecamatan Tembara. Nah, jadi Denta ini dulu pas SMP kamarnya di SH101, kalau saya di SH101. Pas ketepatan di kelas 9-nya kita sekelas di 9G. Habis itu pas SMA-nya satu sekolah, yaitu SMA Drensen. Tapi beda kelas sama beda kamar. Saya sebelum sen 3 dan sebelum sen 2. Ya, jadi kemarin itu Abi mau ke Cirebon, ada acara di Cirebon. Habis itu sekalian silaturahmi ke rumahnya Denta di Temanggung. Tanya bapaknya kerja apa, ibunya kerja di mana, gitu. Ayo tanya. Ngobrol-ngobrol, bapakmu kerja apa Den, gitu loh. Nggak ada topik lain dong. Kerja, tanya kerjaan. Aduh, udah malu-malu. Ya kayak masa gitu loh, boleh. Ayo. Beda. Ya, ayo. Kerja bapakmu kerja apa Den? Kerja di mana? Ibumu kerja. Kamu berapa bersaudara? Gitu ayo tanya. Ayo. Kamu berapa bersaudara? 3. Saya Denta, terus adik saya yang pertama Delis, yang kedua Demisa. Adiknya kedua, yang pertama umur berapa, kelas berapa? Ayo tanya. Ya. Sing pertama kelas itu. Kelas 5 mau kelas 6, besok kelas 6. Terus yang kecil belum sekolah, besok insya Allah PAUD. Umur berapa? Umur berapa yang itu? Yang paling kecil 4 tahun. 4 tahun. Bon. Terus, bapakmu di mana? Bapak ibunya, ayo. Malu nggak jadi? Ayo, tanya. Bapakmu jadi di mana? Bapakmu kerja apa? Gitu. Yang lain kok topiknya. Ya sakit, ngomong yang lain apa? Makanya itu udah ada. Udah ada yang sekarang yang ada ya bapak ibunya kerja apa gitu. Jaraknya sini ke Magelang itu cuma 1 jam. Ayo ngomong. Ya ngobrol aneh loh, ayo. Apa? Alfredian, ayo. Papa kerjanya. Halo. Papa ini kerja di mana? Abang kerja nanti Di MI Imam Al-Huda, dekat sini, satu desa Purwodadi, sebagai pengajar. Kalau ibu sebagai bidan di RSUD Temanggung. Bon. Berarti sehari-harinya adik sama siapa? Adik sama Mak D, dekat sini rumahnya. Terus Mak D, Bude dari G. Mak D, Bude. Wes, terus mari penutup. Ya, sekian obrolan kita pada malam hari ini bersama dengan Denta. Guys, jangan lupa selalu. Sini takon, kamu liburan ini ngapain aja Den gitu loh. Mau enggak jalan sampai arah ya? Enggak. Di rumah. Ini pas apa? Acara Rafsan itu? Enggak, di rumah. Terus sama ya liburan dekat-dekat sini. Karena dia juga sama ya. Soalnya aduh, Malang. Abi di dinas. Terus, ada gimana? Pun. Pelajarannya podo kan? Sama. Sama. Kelasnya sama.
Enggak sih, kelasnya berbeda. Beda. Mas Denta ini sakaman Mas Gayu. Arya. Sama Mas Robit ya, Arya. Arya. Area. Ya wes, aku penutup wes. Ya, sekian obrolan kita pada malam ini dengan Deta. Guys, jangan lupa selalu bersyukur, bahagia, dan silaturahmi. Apa tangan nih? Bersyukur. Bersyukur, bahagia, dan silaturahmi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa juga mau mondok juga itu. Sekolahnya. MI Mambal Ula, Mambal Huda. Ini dulu Jakarta, di sekolah di Jakarta kan sebelum pindah ke Magelang kan sekolah di Jakarta. Abinya di Jakarta. Sekolahnya di SDIT Mambal Ula namanya. Mambal Ula. Ayo bilang siapa tahu nanti bisa ketemu. Ayo daftar sama-sama di SMP Sign, minta di SMP Sign sama Mas Radian. Ayo sama-sama. Bu menika Mbak siapa jenenge? Mbak Daris gak anu mboten mondok juga tengah SMP Sains. Mondok juga tengah SMP Sains. Menika badhe mondok juga mangenten napa? Nanya, tapi belum tahu ini baru kelas 5. Masalah itu mondok sih kelas 1 SMP ini sama mondok. Kelas 6 toh mangenten kan? Besok kelas 6 nih. Nggih sami-sami lah. Niku nggih pingin cuma makane kula siapaken niki. Kalau di SMP Sains. Iya. Ketemu sama Mas Denta juga ya kan. Ini juga sama pengennya mondok tengah SMP Sains. Tuh. Bro, apa yang tuh? Ya tuh. Oh, udah tadi. Iya, bilang Mas Radian, Mas sudah kalau ketemu ngobrol. Tapi pengen mondok atau enggak? Mau mondok di mana sama? Di Jombang atau di sini aja? Di Pati. Jauhnya Pati. Pati. Kene Pati berapa jam ya? Kene Pati berapa jam ya? 1,5 jam, 2 jam ya? Aku aja 5 jam. Kok lah, yang Pasuruan 5 jam. Kalau aku di Perancang bisa ketemu Mas. Nanti kalau Sama-sama malu-malu. Sama-sama malu-malu. Wis. Diambil. Lihat sana, lihat di atas ya. Lihat atasnya. Iya. Tapi jalannya sekarang sudah bagus. Iya. Dulu kan parah itu. Iya. Dulu parah, sekarang bagus. Informasi ada tahu sebenarnya. Dari Iya. Ambarawa, Bawen ke Magelang. Katanya iya, itu katanya kok ini yang jalur yang sekarang baru dibangun itu katanya Iya. pintu tolnya. Iya betul. Yang di Ambarawa itu apa ya? Yang ini Yang Magelang. masuk di apa? Al belakang. Cango. Cango ya. Cango itu. Katanya pintu tolnya di situ nanti. Kabar-kabarnya. Langsung tembus ke Bawen ya. Ya. Ah, itu yang saya tunggu-tunggu itu ya. Iya, sedangkan lebih Iya. dekat nanti kalau itu sudah. Saya tuh sebenarnya diminta untuk praktek di RSUD Ambarawa. Oh. Sudah kan kredensial. Saya cuma mikir, kadang kalau jalannya tuh lewatnya itu aja, nggak ada. Padahal kalau lewat jalan sini macet. Jalur Jambu Bawen. Iya, Sering Jambu macet. Bawen, sering macet. Sering macet. Jambu Bawen. Iya, Kalau saya antar anak ini kan biasanya
malah pahalanya di situ. Iya, jamu bawen ya Pak. Ya, jamu bawen. Iya itu. Ada yang pasti nyalip Pak. Harus nyalip kiri pasti Pak ya. Iya. Mas Kalau Radian. spesialis apa kan? Saraf ya Pak. Oh, saraf. Spesialis saraf. Udah diminta itu Pak, sudah ditunggu-tunggu sama Sudi Ambarawa Pak. Sementara kalau misalnya boleh SCP 5 bisa habis ya deh SCP. Belum SCP maksimal 3 Pak. Kayak apa sebagai waton itu sudah lumayan. Belum lagi di mana? Ambarawa ya. Iya. Nah kalau saya masih utuh STR-nya. masih Kalau belum kepakai. ibu apa spesialisnya? Kalau dokter mawon Pak. Oh, umum. Umum. Sejak pindah ke sini tidak pernah praktek udah. Sejak punya itu saya tidak pernah praktek udah wes. Rapi kok sudah PW jadi berumah tangga gitu. sama pan bisa nak pun adem gitu. Nggih. Oh, udah besar-besar semua. Alhamdulillah Pak, saya setelah pindah dari Jakarta tuh udah langsung Pak ke distribusi habis Pak SCP saya Pak. Tentunya yang pertama RST kan, Iya. dapat kedinasan. Terus yang kedua nggak seberapa lama Pak, langsung dapat di rumah sakit Merah Putih itu. Begitu. Begitu nggak Aku seberapa. pernah lihat itu di mana? Di flyer yang rumah sakit di Susun itu, SD Iya, itu. SD. Kayaknya bapaknya Kasihan. kasihan, tidak bener ya. Terus berikutnya lihat itu storynya Ibu Rin. Oh, di Magelang. Kaget di Magelang. Lalu sang Jakarta Mbak nggih, terus sang Magelang Mbak do rasane Masya Allah. Beda jauh ya. Oh, beda jauh. Asap sejuk. Sejuk asrap teng mriki teng Magelang itu Masya Allah. Dan semuanya ada Pak. Sak mall-mallnya ada juga Pak, enak Pak. Mall. Kalau kita sih sebenarnya Adanya. nggak terlalu cuma seneng suasana yang nyaman Pak. Iya. Magelang tuh. Mau pos lepas Maka TV-nya orang tak pulang kok. Maka pulang Mau dulu. pulang. Tak pulang Maka aku pulang dulu adik. dipinjami. Itu Itu. dari satu. Hei. Ya Allah. Ada gini ya Bang. Lihat gambar ini gambar apanya? Masian. Gambar apa ya? Masian. Mas. Gambar apa ya? Lihat tuh. Apa ya? Iya. Apa Di ya? rumah dinas ini di Magelang. Nggih teng ngajeng niku Pak pintu 2, rasa pintu 2 niku. Oh iya. Ngajeng pun ngajengipun niku. Iya. Monggo pinarak. Dulu lapangan itu. Kemudian Yang rumah dinas dulu kayaknya lapangan. ini lapangan. Sempun nih Pak saya. Sebelah itu kayaknya ya. Ayam. Oh, udah pernah lihat konser Jiwa itu pernah di situ kok. Di sebelah rumah sakit itu kan. Ayo bagusnya jangan ini kan ini. Dulu lapangan besar. Iya, Kita lapangan. dulu guys. Itu kok apa yang awet gimana sih? Ini ayam. Saya bisa. Oh, pokoknya Itu ayamnya. Oh, berarti sama Mas Ganta. Bintang. Benta. SMP mulai SMP ya Pak. Punya SMP teman SMP, satu kelas SMP terus di sama-sama di Trensen tapi beda kelas. Iya. Dia punya Sejak SMP ya berarti. Berarti sudah mau bareng sama Radin mau Iya. 4 tahun 5 tahun ini ya. Tahu ya. Sama. Awalnya gimana Pak? Tahu terpilih waktu itu Pak? Saya itu dulu sering jarang ke sana. Melihat keseharian santri itu. Kersane, Mbak. Kersane
namanya lari alit-alit urusane pun Ini mobil balik. biasa rebutan itu biasa. Tadi dijamin nggak boleh. Ini mobil banyak ini. Urusane pun Ini mobil banyak ini. namanya ini biasa rebutan iku wis tenggriyo nggih ngoten tamu ngoten niku wis. Ini ya sekarang ini ya. Ini kok ayam pakai wegar mboten asal. Ada telepon berkali marah-marah saja. Ayo buku. Oh iya. Buatan. Minta masa kecil ke itu adiknya yang perempuan. Mesake anu ibu yo keporan. Kasihan. Kasihan pilih. Kali adik. Mandi dulu ya adik ya. Kalau nek wonten Mas Radiani Gus. Ana sing ngewangi. Ana sing ngewangi, ngono sadike. Ada pipis ya. Rencana nanti selesai kemana Pak? Dental. Ayo tak kemarin tak tanya mau kemana tuh belum kan? Oh, Belum apa? Masih belum ada pandangan. oh itu maksud saya memang ya arahnya nanti Iya. ke IPA berarti ya Pak ya? Saya mikirnya itu biar kan toh nanti punya pemikiran yang ke arah sana itu sudah harus toh. Kalau di pikiran saya itu kan kayaknya arahnya ke arah kuliah kan? Iya betul, Kuliah jurusannya apa juga sudah betul. diarahkan. Diarahkan. Saya tuh juga sempat ngobrol sama Ustadz Umbaran kan? Iya. Ustadz Umbaran kebetulan kan adik kelas waktu pas di Kebiran juga Pak. Iya. Itu di Salaf itu. Ya beliau menjelaskan tentang SMA Transcend itu. Memang SMA Transcend didirikan oleh Gus Solah Iya. itu untuk membentuk santri yang mempunyai kemampuan secara kafah Pak. Dalam hal ini kemampuan literasi pendidikan sains yang berbasis agama gitu, sehingga santri nanti itu dia dalam berpikir ataupun mungkin nanti melangkah, walaupun semuanya itu dengan riset, dengan teknologi ataupun dengan ilmu pengetahuan, tapi tetap basicnya itu basic agama. Iya. Artinya nggak kebablasan lah Pak. Iya. Karena kan kadang kalau ilmu pengetahuan atau teknologi ataupun ya pengetahuan apapun itu di tangan orang yang tidak punya basic agama, nanti khawatirnya malah kebablas ya gitu. Misalnya contoh banyak Pak. Misalnya contoh teknologi di bidang kedokteran misalnya seperti itu. Sekarang kan sudah bisa ditemukan tentang kayak nunsewu hewan lah, sapi mau melahirkan tinggal disuntikkan kayak gitu. Iya. Pada manusia itu sudah bisa Pak. Hanya saja kan itu menyalahi kodrat kayak gitu. Nah, makanya salah satu pemikiran dari Gus Solah itu ingin istilahnya menghasilkan lah ya bibit-bibit santri yang punya kemampuan keilmuan, tapi basisnya dasar agama Yang gitu, kuat, ya. yang kuat gitu. Kalau dikaji lebih jauh tentang ilmu pengetahuan itu sebenarnya sumbernya dari Islam gitu. Makanya pada saat era yang Andalusia itu yang waktu pas Islam menguasai Spanyol itu kan lagi bener puncak-puncaknya kejayaan Islam gitu, terutama dalam bidang ilmu atau masuk Ibnu Sina, masuk semuanya itu kejayaan Islam gitu loh, dimana Islam mempunyai kemampuan di bidang keilmuan yang tentunya
diperhitungkan oleh negara-negara lain gitu loh. Itu yang diinginkan oleh siapa? Gus Solah waktu itu, Pak. Iya. Selama ini kan kalau kita yang ada tuh parsial aja, Pak. Oh, ini agama, ini umum kan kayak gitu. Belum ada yang coba untuk menyatukan gitu loh. Belum ada yang coba untuk menyatukan. Misalnya banyak contoh kayak tadi yang kedokteran. Belum lagi nanti kita bicara taruhlah kayak helikopter aja. Itu kan pemikirannya kan dari hewan capung kan kayak gitu, Pak. Hewan capung banyak yang nanti apa tentang robot itu udah robot bener, robot kelelawar. Kelelawar itu kan dia pada malam hari kenapa bisa terbang tanpa bisa nabrak-nabrak karena ada ultrasonik gitu loh. Ada ultrasonik. Itu yang digunakan oleh kapal-kapal selam juga untuk ultrason sama yang USG kan dasarnya dari situ deh USG CT scan. Bisa saja kan mengaplikasikan kemampuan keilmuan itu dalam teknologi ini yang nggak mudah gitu loh. Kan dia Islam apa ya? Kita tuh khususnya NU itu hanya bisa mohon maaf mengaji, tapi tidak bisa mengaplikasikan. Beda dengan teman-teman Muhammadiyah, terlepas semuanya ada plus minusnya ya. Akan tetapi kenapa kita tidak dua-duanya gitu? Teman-teman Muhammadiyah kan dia lebih ke arah ini ya, aplikatif ya. Terutama misalnya kita lihat pendidikan dia, universitas jenjang pendidikannya kan sampai universitasnya kan baru ini aja NU sudah mulai menggeliat kan, Pak. Iya. Kebetulan ketua umum Presnas itu IKPT, ketua umum Presnas IKPT itu rektor Unisma, Prof. Maskuri. Unisma juga sekarang sudah mulai ini, sudah menggeliat Unisma. Dulu nggak dilirik Pak Unisma di Malang. Paling yang pada dilirik UMM. Karena favorit itu sudah masuk favorit ya. Iya, sudah masuk favorit. Terus universitas-universitas NU yang lainnya lah ya. Termasuk saya kapan hari itu ke mana ya dia? Batang apa ya? Apa saya lupa. Iya Batang ya lupa. Yang ada universitas yang Gus Dur apa itu Pak? Pokoknya daerah sana tuh. Ada universitas Gus Dur ya Pak ya? Yang kayaknya Pekalongan ya? Iya, Gus Dur. Iya. Abdurrahman Wahid ya. Ya Abdurrahman Wahid ya, pokoknya Abdurrahman Wahid ya itu. Oh itu. Nyari siapa? Kita harus Iya. berkompetisi ya. Ini yang Semarang ini juga sekarang berkembang. Apa ini Mbak ya? Unisula. Wahid Hasim. Oh Wahid Hasim ya. Wahid Hasim itu juga sekarang Wahid Hasim. berkembang pesat. Unisula kan juga. Iya, Unisula. Unisula tuh. Ya, itu. Unisula. Temanggung ini juga punya, itu juga sekarang semakin berkembang. Yang berkembang ya. Makanya nggak mudah Pak. Misalnya menerapkan pengetahuan yang mana basisnya itu agama. Iya. Kalau dulu jenengan dari SMA atau MA-nya? Saya jujur Pak, Iya. agak sedikit ya lumayan dikalipunya lumayan Pak. Saya awalnya SMP AWH Kebiran. Ya. Terus habis itu sempat masuk ke Aliyah Salaf Pak. Pernah dengan Gus Isor? Belum pernah. Iya. Udah dengar ya? Iya, dengar. Almarhum ya. Iya. Kakaknya Gus Fahmi. Iya. Itu beliau yang mendirikan Aliyah Salaf Pak. Sekarang kalau di Tebuireng itu namanya MA Salafi. MA Salaf, atau kalau yang alumni namanya Fordisaf itu, Forum Diskusi Salaf itu. Iya. Nah, itu masuk Ustadz Umbaran, Ustadz Arif itu Iya. alumni Salaf. Yang Ustadz Arif kan kepala pondok, Ustadz Umbaran kepala SMA. Iya. Alumni Salaf saat ini memang lagi termasuk kalau di Tebuireng Pusat wakil kepala pondok. Kalau kepala pondoknya kan Habib Jabib. Iya. Wakil kepala pondoknya Mahmud. Itu ada kelas juga waktu pas di Salaf itu. Saya sempat di Salaf sampai kelas 2, Iya. 2 pertengahan, terus saya pindah ke Pacul Goang. Pacul Goang. Habis itu udah karena satu dan lain hal saya boyong, Mbak. Boyong karena kan Pacul Goang kan
Pernah dengar Pacul Goang Pak? Belum. belum. Pondoknya Kiai Ajis waktu itu. Pacul Goang. Itu memang benar-benar salaf waktu itu. Saya dari aliyah habis itu ke Pacul Goang masuk nggak salah ibtida'i ya kelas 5 apa kelas 6 itu. Mustahik saya itu ada di Magelang itu namanya Ustaz Ridho itu. Itu saya agak melenceng. Karena waktu itu memang jujur kurang pengawasan ya. Orang tua saya kan ada di Jayapura Pak. Ya, yang menyadari beliau fokus untuk mencari ini ya uang ya untuk keperluan kita gitu. Akhirnya kita di pondok ya udah. Dulu beda Pak, nggak bisa komunikasi seperti saat ini. Makanya saya selalu bilang istri, tolong dipantau terus anak, gitu kan juga. Walaupun di pondok juga butuh apa arahan bimbingan. Karena kalau saya jujur Pak, saya bebas lepas Pak. Tapi saya walaupun bebas lepas memang apa ya? Dasar saya memang ya, saya rajin ya Pak. Waktu pas sekolah tuh rajin saya. Rajin dalam semua bidang. Waktu itu kalau agama saya rajinnya waktu itu agama gitu. Ya singkat cerita akhirnya saya boyong, saya masuk SMA. Dari situlah makanya teman-teman saya yang di aliyah itu kan waktu itu kan nggak ada HP, nggak ada apa kan. Bingung loh kok bisa soleh ini kok bisa jadi dokter gitu, dari mana juntrungannya itu kemana gitu kan, nggak masuk, nggak ada Pak. Aliyah saja jarang, apalagi aliyah salaf nggak ada sama sekali. Berarti ngulang lagi di SMA-nya? Alhamdulillah Pak, tidak ngulang Pak. Itu loh, Bisa pindah? pindah langsung Pak. Pada hari itu kelas 2 pertengahan atau apa gitu langsung saya Pak. Langsung dari kelas 2 ke kelas 3 udah. Nggak ada ngulang dari kelas 1 apa kelas. Dari kelas 1? Nggak ada, langsung saya Pak, langsung. Itu. Ya itulah saya Pak, saya cepat Pak beradaptasi. Langsung ke sekolah ngikutin. Bahkan alhamdulillah pas kelas 3 yang 1 ya gitu aja. Memang apa alhamdulillah kalau saya sudah dikasih apa semacam pressure kayak gitu kita semangat Pak. Semangat. Ya, dari situ akhirnya ya jalan cerita berbeda Pak. Padahal waktu itu saya sama sekali nggak ada kepikiran jadi dokter, jadi tentara, nggak ada Pak. Pikiran saya itu hanya jadi pengajar ngaji aja waktu itu. Ya. Waktu itu ada cerita Pak saya dengan Magelang itu. Kebetulan waktu SMP, nah saya juga sudah tahu juga. Waktu SMP saya kelas 1 itu, kebetulan ada 2 kakak kelas ya. Rumahnya itu di Muntilan satu, yang satunya di Salaman. Waktu pas liburan sekolah kayak gini loh, liburan sekolah. Saya kan orang tua kan di Jayapura Pak. Saya jarang Pak. Saya tuh kalau liburan sudah melalang buana kemana Pak? Kemana-mana. Ya ada plus minusnya ya Pak ya. Cuma kadang kan akhirnya orang tua tidak bisa mengontrol. Sekarang kan tidak boleh Pak, sama pondok itu nggak boleh Pak. Nggak boleh pulang ke temannya. Ada 2 pilihan. Kalau tidak rombongan harus yang jemput langsung orang tua. Yang jelas jangan sampai anak itu keliaran kemana tanpa pengetahuan pondok kan begitu Pak. Begitu pula balik kan begitu. Itu ada bagusnya. Kalau dulu nggak ada Pak. Dulu nggak ada udah. Kamu mau kemana atau bahkan sekarang kan tidak boleh Pak. Misalnya apa jam sore atau apa gitu keluar pondok nggak boleh Pak. Dulu boleh tuh. Dulu boleh bebas Pak. Karena Jumat aja dulu boleh keluar. Wah, jangankan Jumat Pak. So itu udah waduh zamannya saya tuh yang rajin, yang malas ya. Dulu tuh gitu Pak. Dulu gitu. Saya merasakan hal itu. Makanya alhamdulillah karena memang saya bilang basic saya memang rajin ya. Alhamdulillah saya yang itu arah ke situ gitu loh. Ngaji. Kalau yang malas-malas itu ya mohon maaf. Di Jombang kan juga ada Cineplex kayak gitu. Pada nonton ke Jombang sama sekali Bu. Saya sama sekali nggak tahu kok teman-teman tuh cerita apa nonton Cineplex terus nonton apa kayak gitu. Saya nggak tahu sama sekali Bu. Karena memang saya cuma dunia saya cuma di pondok ngaji terus ya paling ke makom. Bahkan Cak Habib itu kan sekamar sama saya apa yang pimpinan pondok sekarang itu Cak Habib sekamar tamu. Bagaimana saya SMP itu setiap mau berangkat sekolah saya nyapu makom Bu. Ya itu mungkin ya katanya berkahnya. Sekarang nggak boleh ya nyapu makom. Ya sebenarnya bisa aja. Saya waktu itu nggak tahu Pak. Udah saya ikut nyapu Pak. Belum berangkat habis subuh itu kan ngaji dulu. Habis itu saya sempatkan waktu barang-barang 30 menit itu nyapu saya.
belum berangkat sekolah. Ya itu Pak, intinya perjalanan hidup saya itu agak lumayan ini. Dan yang saya ingin cerita tadi itu Pak, waktu liburan saya ke Muntilan Pak. Iya. Habis itu saya diantar sama kakak kelas saya dari Muntilan ke Salaman. Kan nanti kan lewatnya Akmil Pak. Ya, Lewatnya Akmil naik bis saya Pak. Naik Iya. bis waktu itu bis apa ya? Bis pokoknya bis yang kecil ya, bis model bis bagong atau bis kecil itu. kompor kalau sini. Ya itu. panggilannya. Waktu pas saya naik bis, ya masih kecil kan Pak, masih SMP waktu kelas 1 apa kelas 2 masih kecil ya Pak. Ya itu, saya tuh ngelirik Pak, gerbangnya Akmil Pak. Iya, lihat Abdul itu sepanjang jalan ya. Saya ada satu gerbangnya saya lirik Pak dulu. Dalam hati batin aja Pak, wah nanti insya Allah suatu saat ketika saya akan masuk ke dalam Pak. Saya gitu aja, udah kan lupa Pak. Iya. Perjalanan hidupnya seperti yang saya bilang. Aku dia dari SMP, orang tua minta masuk SMA, saya nggak mau, saya tetap ke alias salaf. Singkat cerita pada saat saya tes militer Bang, karena habis jadi dokter saya kan tes militer. Pantohir di Bandung, di Lani Sulaiman dinyatakan lulus Pak. Udah, akhirnya kita rombongan bis berangkat dari Bandung ke Magelang Pak. Kan bis nggak boleh masuk Pak. Iya. Bis berhenti di depan gerbang itu Pak. Saya dalam hati kerentek loh, ini gerbang ini yang waktu itu saya mau masukin ya, ternyata benar-benar masuk ke gerbang ini ya, untuk mendidik maksud saya. Itulah apa, kadang hal-hal yang di luar dugaan kita gitu. Cuma memang satu Pak, istri juga sudah tahu juga, orang tua saya terutama umi saya tuh Pak, selalu doanya tuh insya Allah mandi Bu. Nanti masih bilang sama anak ya anak laki-laki kan. Nah itu waktu pas saya SMP aja Pak sudah didoakan, kamu nanti jadi dokter. Ya dokter, waktu pas saya dari SMP masuk Alia, saya nangis Bu. Nangis Allah, padahal Umi pengen aku jadi dokter. Maksudnya Alia gitu. Iya. Aduh Mi, kalau buatan sakit Mi, pokoknya kalau pengen dalam kita. Ya, pokoknya pengen nganu aja deh, ngulang-ulang ngaji aja deh. Ulang ngaji. Sampai nangis, ya itulah. Oh, ya tadi perjalanan hidup ya. Akhirnya saya tuh, Mbak, sekarang saya tuh jadi ketua PW Jawa Barat, Mbak, IKPT. Makanya tadi saya ke Cirebon semalam ya deh ya. Kemarin kita dari Itu makanya mobilnya Magelang. ditulis digambari stiker KPT Mbak. Biasanya kalau Pak Jenengan tanya IKPT itu masih itu ya saya bukan apa, nama saya banyak yang kenal karena memang saya aktif Pak di IKPT. Sini Pak Indang ini dekat. Oh iya Pak Endang ya? Pak Ini dekat Endang. rumah. Pak Endang dekat. Oh Pak Endang. Pak Endang yang juragan daging sapi. Daging sapi ya. Pak Endang loh. Teman saya juga. Salah nih Mbak ya? Ya. Oh dekat doanya. Dekat. Di foto pun dari Pak Indang. Mbak Endang gitu. Bakso mangan bakso, juragan bakso. Iya toh. iya. Ya mulainya digawe bakso juga. Mulainya digawe bakso. Oh dekat ya Mbak. Iya. Juragannya itu Juragan apa? Ini Pak, apa? Iya. Tembara. Apa namanya? Tembara ya? Apa? Tembara. Itu desanya Tembara. Oh, Desa Tembara, Kecamatan Tembara. Ini kan desa Purwodadi. Ini kan Desa Purwodadi, Kecamatan Tembara. Salah satu. Tapi anak-anaknya sekolah di tempat saya. Oh, dekat ya Pak ya? Iya. Iya, sih kan kita juga memang ini jalannya dia. Dekat ya. Pernah ke Pak Indang? Udah. Udah, pernah. Udah. Nanti, Pak. Masuk Tebuiran 16. 16. Kemarin Gus ketemu Yani. sama Ranu. Berarti Iya. kemarin waktu pas acara ikut Pak? Enggak. Pas acara saya ke sana. Oh, berarti baru kita ikut. Tapi Baru nggak ketemu. ketemu ya. Iya. Saya Gus ke Yani. sana. Saya sempat foto sama Gus Kikin sama Sama Gus Lukman. ya Gus Lukman. Saya foto-foto. Kemarin udah Kita ketemu sama kan Pak ya. datang. Nah? Kita kan datang. Iya, makanya nggak ketemu. Jadi belum kenal. Masa gini, Temanggung kok tak anu ya bi apa? Manggung kan udah pernah ke Temanggung. Lagi Pak ya. Bareng-bareng itu sih. Monggo Pak. Saya ketemu Mbak Endang kemarin nih. Itu anaknya juga sekolah di tempat saya semua. Wah, ini dulu bikin ya. Oh, begini. Oh, cuma foto gini. Ini ada sini. Sini Mas Janta sini, Afet, Ahmad. Sini. Sini.
sini apa Ahmad sini. Sini. Ayo sini duduk sini ayo foto bareng. Loh, aku di pangku. Kok pengen tak pangku. Loh. Gimana pangku pisan. Jangan. Kita 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini gimana? Ini Mbak Endang. kemarin bu siapa ya? Yang bunyainnya itu ketemu. Udah ketemu sama dokter setelah belum? Gitu dalam Bunyai masalah anu bunyai istrinya ya Kikil. bunyai bikin atau bunyai Bunyai Laili. Laili ya, yang itu antara saya itu udah ketemu kan belum? Belum pernah ketemu sama bapaknya Mas Radian ya. Sering bantu sini juga ya. 2016 itu cerita kita. Ini gak masak. Itu kan juga ada apa ustadznya juga ya pengajarnya yang ustadz yang hafid 37 itu kan sini. Iya, dia ini Salah ya tapi sini. kan dia Mahat Ali Mahat Ali. setiap lulusan Mahat Ali itu nanti apa training atau apa gitu lah pengabdian di pondok-pondok pesantren yang berafiliasi dengan kebiran kan banyak sekarang. Misalnya pondok yang cabang Ustadz kebiran. Isnan. Ya Ustadz Isnan, Mahat Ali ya dia. Nih, kita ada ini masih datang gitu. Ayo deh. Enggak bisa kita enggak apa ini enggak. Oh, Mbak Endang ya. Kata kok Pak, ya kenapa alumni kebiran ke Temanggung itu? Nggih. Kata. Pak Joko. Oh iya Pak Joko kan Pak Joko itu di Kesbangpol ya. Bangpol itu teman saya sama-sama pengurus PMI Kabupaten. Saya kan pengurus PMI Kabupaten. Ini ketemu sama Pak Joko itu dari satu. Pak Joko juga terus. Masa adik tidak bisa. Biar bisa. Dia bisa. Satu. Bentar dulu. Usaha dia bisa ngawur. Bu, pinjem gimana? Adek bilang dong. Bilang dong Mbak, pinjem. Adek Ilman. Yuk. Ih, kawan tua. Ayo. Yuk. Ih, kawan ayo. Ih, kawan. Ih, kawan. Adek Ilman, Dedek. Adek Ilman bilang sama Mbak. Ilman, pinjem Mbak, pinjem. Ya udah itu aja, mainan itu aja, udah itu aja ya. Adik main itu aja ya. Udah dibawa aja, dibawa main. Sama Pak Agus juga sering. Masa Masya Allah. Agus Yani itu kalau di sini panggilannya kan Yai Agus. Mas aku undangan ke sini kemarin undangan ke sini dari satu. Pak Agus Yani itu Pak ya SMA. Itu arsitek kan? punya adik diambil. Itu namanya ya. Pondoknya jadi bagus tuh. Pondoknya. Mas. Aku mesake ampun mesake. Diambil. Apa ya? Bapak Ibu ngambil bahasa Monggo. Oh enggak. Orang repot mawon. Oh, tadi. Boten. Sudah. Ini. Iya. Mas Denta kok.
berarti ya jaraknya ya Mbak Denis, Mbak salah. Denisa. Yang Yang kecil. Oh, yang besar. Deris yang besar. Mbak Deli sama Dek Denisnya Iya. jauh berarti ya. Iya. Umur 4 tahun sama umur 11. Iya. 7 tahun. Iya. Berarti hampir sama tuh. Tadinya mau 2 saja, terus setelah Dentan mikir mau besok kalau sudah mondok sepi rumah. Loh, apa lo? Nggak boleh dia Ilman lo, adikmu dilempar lo sampai adikmu lo le. Kalau tidur soalnya ini, jadi moodnya itu kan. Bang, Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa tadi dilempar ya. bang, Dia jangan salam kene. Aduh. Monggo, salam kene. Saya nggih Pak. Monggo. enak. Enak yo. Ayo Mbak Denis. Assalamualaikum guys, saat ini kita berada di rumah temannya siapa, Mas Radian, namanya siapa? Denta siapa? Denta Bali Syarif ya, temannya Bali Syarif Denta, temannya Mas Radian waktu pas di Pondok Pesantren Tebireng ya, yang SMP ya. Saat ini alhamdulillah bareng di SMA Transen ya, Masya Allah, ini hikmah silaturahmi guys. Mujair bakar guys, bismillahirrahmanirrahim. Mas Radian apa? Sama juga ya? Sambalnya sambal bawang guys, bismillahirrahmanirrahim. Mantap kan? Makan kan? Sambalnya kan? Mantap guys. Apa mau tadi Mas Radian? Sampai bersyukur bahagia gila kan. Jangan lupa selalu bersyukur, bahagia dan silaturahmi. Oke guys, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.